Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Syaifuddin, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawiyah serta teman-teman yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan ini walaupun secara daring. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok 11 Qolilatul Maulah NIM 2120260 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Pendidikan Personality. Adapun susunan diskusi pada sore hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi feedback, yang kelima penutup. Untuk memulai diskusi, marilah membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami akan memaparkan materi, teman-teman bisa menyimaknya terlebih dahulu. Terima kasih. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 36. 1. Isi kandungan. Dalam Surat An-Nisa ayat 36, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk beribadah kepadanya, mengisahkannya dalam segala ibadah, berbuat ihsan kepada kedua orang tua dengan taat kepada keduanya dalam hal ma'ruf, lakukan kebaikan dan menahan dari melukai mereka. Yang kedua, keterkaitan makna. Mengutip tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini menekankan agar umat Islam hanya menyembah Allah dan janganlah sekali-kali mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. 3. Nilai-nilai pendidikan Quran Surat An-Nisa ayat 36. 1. Nilai religius. Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Surat An-Nisa ayat 36, menurut peneliti mengandung nilai karakter. Yang pertama adalah nilai religius, yaitu mengesahkan Allah. 2. Nilai demokratis. Peneliti menemukan nilai pendidikan karakter demokratis yang terkandung dalam Surat An-Nisa ayat 36. Telaah Tafsir Al-Azhar, yaitu larang bersifat sombong. Yang ketiga, nilai pendidikan sosial. Menurut peneliti, ayat tersebut mengandung nilai peduli sosial karena pada ayat tersebut terdapat perintah untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia, baik keluarga dekat maupun jauh, agar tercipta kehidupan yang berbahagia, nyaman, dan tentram dalam kehidupan sehari-hari. B. Quran Surat Al-Luqman ayat 17. 1. Isi kandungan. Manusia harus mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, dan merasa, serta mempunyai iman. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, maka orang itu telah berbuat kezaliman. Allah adalah pencipta alam semesta dan sumber manusia, bumi, dan isinya. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan angkuh. 2. Keterkaitan Surat Al-Luqman. Nasihat Luqman pada ayat 17 ini menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal soleh yang puncaknya adalah sholat, serta amal-amal kebajikan yang tercermin dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Juga nasihat berupa perisai yang membentengi seseorang dari kegagalan, yaitu sabar dan tabah. Menyuruh mengerjakan ma'ruf mengandung pesan untuk mengerjakannya, karena tidaklah wajar menyuruh sebelum diri sendiri mengerjakannya. Demikian juga melarang kemungkaran, menuntut agar yang melarang terlebih dahulu mencegah dirinya. 3. Nilai-nilai pendidikan Quran Surat Al-Luqman ayat 17. Pada ayat 17, surah Al-Luqman mengandung nilai pendidikan karakter, yaitu sabar. Bersabar atas apa yang menimpa dari amar ma'ruf nahi mungkar, karena hal ini rentan dengan kekerasan dari masyarakat, sehingga menuntut kesabaran. Jadi harus selalu berupaya untuk menahan diri dengan sabar. Terdapat 3 dimensi dengan penafsiran ayat ini. Pertama, praktik larangan sombong. Kedua, kecondongan pada manusia. Ketiga, berbicara dengan mencibirkan mulut. C. Quran Surat Al-Isra ayat 36. 1. Isi kandungan. Sayyid Qutb berkomentar bahwa ayat ini dengan kalimat-kalimatnya yang sedemikian singkat telah menegakkan suatu sistem yang sempurna bagi hati dan akal. Bahkan ayat ini menambah sesuatu yang berkaitan dengan hati manusia dan pengawasan Allah. Tambahan dan penekanan ini merupakan keistimewaan pula dibanding dengan metode penggunaan nalar yang dikenal selama ini. Al-Quran mengajarkan manusia agar bersikap kritis dengan cara menggunakan pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Karena itu ajaran Islam melarang orang bertaklid dalam agama, yaitu mengikuti saja tanpa mengetahui dalil atau sumber rujukannya. 2. Keterkaitan makna. Surat Al-Isra ayat 36. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem dengan metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Mengikuti berasal dari kata ikut yang berarti melakukan sesuatu sebagaimana dikerjakan oleh orang lain. 3. Nilai-nilai pendidikan.
bahwa setiap muslim harus beramal dan berkata-kata berdasarkan ilmu, dilarang taklid terhadap seseorang, dilarang fanatik berdasarkan hawa nafsu, serta harus menyadari bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati adalah alat seleksi dalam proses menuntut ilmu, dan seluruh alat tersebut akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Diperoleh petunjuk agar setiap muslim dapat selektif dalam proses menuntut ilmu dan segala hal yang berkaitan dengannya, sehingga dapat beramal dengan penuh keyakinan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta memiliki akhlak yang mulia. Di Quran Surat Ali Imran ayat 190-191, satu isi kandungan pada Quran Surat Al Imran ayat 190-191, di dalamnya memiliki kandungan hukum, yaitu Allah mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu dan memerintahkan untuk mempergunakan pikiran kita untuk merenungkan alam, langit dan bumi, serta pergantian siang dan malam. Yang demikian ini menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir bahwa semua ini tidaklah jadi dengan sendirinya. Kemudian dari hasil berpikir tersebut, manusia hendaknya merenungkan dan menganalisa semua yang ada di alam semesta ini, sehingga akan tercipta ilmu pengetahuan. 2. Keterkaitan makna. Quran Surat Ali Imran ayat 190 dan 191 memaparkan tentang kejadian langit dan bumi serta siang dan malam sebagai tanda bagi orang yang berakal. Langit dan bumi dijadikan oleh Sang Khalik dengan tersusun, terjangkau, dan sangat tertib. Bukan hanya dijadikan, tetapi setiap saat tanpa hidup semua bergerak menurut aturan. Silih berganti perjalanan malam hingga siang, betapa besar pengaruhnya atas hidup kita dan hidup segala yang bernyawa. 3. Nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, perenungan atas segala ciptaan Allah. Mempelajari dan merenungkan semua fenomena alam ciptaan Allah bukan sekedar untuk mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dalamnya, melainkan sebagai wujud syukur serta upaya mendekatkan diri dan mengabdi kepada Yang Maha Esa. Yang kedua, berpikir disertai berzikir. Yang ketiga, senantiasa berdoa memohon dijauhkan dari neraka. Yang keempat, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap manusia. Menuntut ilmu sudah menjadi kewajiban bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, karena dengan ilmulah kita dapat menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.